Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat datang di video ini, di mana kita akan membahas mengenai kecelakaan kerja yang sangat menyeramkan, yaitu Byford Dolphin. Kecelakaan ini merupakan kecelakaan di dunia industri minyak dan gas, di mana kecelakaan ini menjadi prosedur untuk keselamatan kerja yang ada di dunia ini. Byford Dolphin merupakan salah satu rig pengeboran yang sangat canggih di saat ini. Dilengkapi dengan sistem penyelamatan bertekanan yang memungkinkan pekerja melakukan tugasnya di bawah kondisi yang penuh resiko. Sistem tersebut dirancang menjadi keselamatan dalam menghadapi tekanan ekstrim. Namun, pada hari ini sebuah kesalahan manusia memicu serangkaian kejadian yang sangat mengerikan. Pada 5 November 1983, rig pengeboran minyak Byford Dolphin yang beroperasi di Laut Utara dekat dengan Norwegia menjadi salah satu saksi bisu kecelakaan paling mengerikan dalam sejarah pengeboran kilang minyak. Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban 5 tewas dan 1 diantaranya terkena luka yang sangat berat. Untuk mengetahui kejadiannya lebih lanjut, silahkan simak kronologinya. Seperti inilah gambar dari alat yang mereka gunakan pada saat itu. Waktu itu, yang sudah saya katakan tadi, tekanan dalam ruangan dekompresi tersebut adalah 9 atm, yang mana harus diturunkan dengan secara perlahan menjadi 1 atm. Untuk menurunkan tekanan tersebut, maka klem antara diving bell dan ruang dekompresi itu haruslah dibuka. Sebelum itu dilakukan, pintu antara ruang dekompresi dan diving bell itu harus tertutup sangat rapat. Kejadian itu bermula ketika terjadinya miskomunikasi antara penyelam Helvig dan asisten yang mengoperasikan alat tersebut dari awal, yaitu William. Ketika itu William lupa tiba-tiba membuka klem antara diving bell dan ruang dekompresi, yang mana sebelum penyelam keempat itu Helvig menutup dengan rapat ruang dekompresi, yang kemudian akhirnya terjadilah sebuah insiden di mana terjadinya ledakan di dalam ruang dekompresi tersebut, di mana udara dari ruang dekompresi tersedot keluar dan melontarkan pintu diving bell dan langsung menghujam kedua asisten tersebut, yang akhirnya menewaskan William. Kecelakaan Byford Dolphin melibatkan beberapa bahaya yang sangat serius yang seharusnya sudah diantisipasi dengan lebih baik. Bahaya yang sangat jelas adalah ruang bertekanan tinggi yang ada di ruang anular. Ketika ruang bertekanan tinggi, maka ledakan bisa terjadi kapan saja. Saat sebuah rig beroperasi di bawah tekanan tinggi, maka resiko kebocoran atau kegagalan
bagian yang sangat rawan jika tidak dipantau dengan ketat. Ini merupakan bahaya yang sangat nyata di dalam kecelakaan Byford Dolphin. Selain faktor teknis, kesalahan manusia merupakan bahaya yang paling besar. Kejadian ini merupakan sangat krusial bagi kepatuhan akan operasional alat yang digunakan. November 5, 1983 at 4 a.m., while drilling in the Frigg gas field in the Norwegian sector of the North Sea, 4 divers were in a diving chamber system on the rig's deck that was connected by a trunk to a diving bell. The divers were Edwin Arthur Coward, a 35-year-old British man, Roy Lucas, 38, and also British, Bjorn Bergersen, 29, and Truls Hellevik, 34, were both Norwegian. They were assisted by 2 dive tenders, William Brown Cramond and Martin Andrew Saunders. The chamber was pressurized at 9 atmospheres when Hellevik was about to open the door. Suddenly, the chamber explosively decompressed to 1 atmosphere, resulting in tragedy. One of the tenders, 32-year-old William Cramond of Great Britain, and all 4 of the divers were killed instantly. The other tender, Saunders, was severely injured. Normally, the following procedure would occur prior to opening the door. First, close the bell door. Second, the diving supervisor would then slightly increase the bell pressure to seal this door tightly. Then close the door between the trunk and chamber 1. Slowly depressurize the trunk to 1 atmosphere. And finally, open the clamp to separate the bell from the chamber system. The first 2 steps had been completed when, for an unknown reason, Cramond opened the clamp before diver 4, Hellevik, could close the door to the chamber. This resulted in the explosive decompression of the unsealed chamber. Air rushed out of the chamber with tremendous force, jamming the interior trunk door, and pushing the bell away, striking the 2 tenders. Cramond was killed while Saunders was severely injured. The committee investigating the accident concluded that it was caused by human error on the part of the dive tender who opened the clamp. Setelah ledakan terjadi, ditemukan 5 orang tewas dan juga 1 orang selamat, namun dalam keadaan yang sangat kritis. Kejadian ini juga melibatkan perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar dan juga dapat merusak reputasi dari perusahaan tersebut. Perusahaan ini harus membayar kompensasi terhadap pada para keluarga korban dan juga kepada salah satu korban yang selamat. Perusahaan ini juga harus membayarkan kompensasi terhadap pemerintah karena kelalaiannya dalam mengoperasikan alat dan juga mengatur prosesnya pengeboran. Pada akhirnya tahun 2016 perusahaan ini resmi ditutup. Selesai. Setelah tragedi ini terjadi, prosedur keselamatan banyak dirubah. Kecelakaan Byford Dolphin mengakibatkan memaksa untuk pemerintah dan perusahaan untuk mengubah kebijakan dan prosedur keselamatan mereka. Salah satu perubahan yang terbesar adalah peningkatan prosedur keselamatan terkait pengoperasian sistem bertekanan tinggi. Pemerintah Inggris melakukan serangkaian penyelidikan dan mengeluarkan peraturan yang lebih ketat terkait keselamatan pekerja di rig pengeboran. Selain itu, standar pelatihan keselamatan lebih ketat dari sebelumnya. Pekerjaan tidak hanya dilatih untuk melakukan tugas mereka, tetapi juga harus siap menghadapi keadaan darurat. Pelatihan tentang bagaimana merespon perubahan tekanan yang mendadak seperti bagian dari rutinitas mereka.